Tapi banyak juga orang yang masa bodoh ya, kita ngomong berinvestasi di indeks, membeli S&P 500 dan indeks akan melakukan yang namanya rebalancing. Aset mana yang cenderung perform dan aset mana yang cenderung tidak perform. Itulah ngapa kalau teman-teman membeli S&P 500 dalam jangka waktu yang sangat panjang, sejauh ini ya cenderung mengalami kenaikan. Karena budaya meritokrasi, karena adanya permodalan yang gede, mendorong sistem kapitalisme, menggiring orang ya menjadi gila uang. Itulah mengapa ya ekonomi US mengalami perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Lalu, secara definitif, apa sih sebenarnya personal finance itu? Personal finance merupakan suatu ilmu untuk manusia melakukan proses ketika mereka memperoleh pendapatan, menyimpan pendapatan mereka, membelanjakan pendapatan mereka, dan menginvestasikan pendapatan yang mereka peroleh. Supaya apa? Supaya mereka berhasil memperoleh tujuan keuangan yang mereka inginkan. Apa itu tujuan keuangan? Yaitu adalah suatu visi, suatu cita-cita yang kita inginkan. Secara fisik, secara konkret dapat didefinisikan. Banyak sekali orang ini yang nggak memiliki tujuan keuangan yang konkret. Akhirnya apa? Akhirnya mereka hidupnya kesana kemari. Tidak jelas, tidak memiliki suatu tujuan, dan ya hidupnya nggak kemana-mana, hidupnya di situ-situ aja. Itulah mengapa teman-teman harus mendefinisikan tujuan keuangannya. Apa yang kamu mau? Apakah kamu mau mempertahankan keadaan yang kamu miliki sekarang, atau kamu mau meningkatkan keadaan yang kamu miliki sekarang? Yang mana getting rich, memperoleh yang namanya kemerdekaan finansial. Karena memperoleh dan mempertahankan itu merupakan dua skill yang berbeda. Dua skill yang memerlukan ekspertis khusus. Dua keahlian yang nggak bisa dicampur. Karena apa? Memperoleh kekayaan itu sesuatu yang bersifat aktif, bersifat agresif. Ada komponen-komponen yang harus teman-teman lakukan. Ada komponen-komponen yang harus teman-teman perhatikan. Sementara mempertahankan kekayaan itu suatu skill yang sifatnya pasif, sifatnya defensif, sifatnya tidak mencari growth yang tinggi. Maka dari itu ya instrumen yang dipilih, pendekatan yang dilakukan itu juga hal yang berbeda pula. Jadi dua hal ini harus diperhatikan. Tapi kalau personal finance secara garis besar itu tentang bagaimana teman-teman ini mengelola pendapatan yang dimiliki untuk mencapai tujuan keuangan yang teman-teman harapkan.